pembahasan pembelajaran mendalam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya. Kita amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan pengimbasan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pengimbasan pembelajaran mendalam adalah proses refleksi dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Dengan kegiatan ini kita dapat memahami kekuatan, kelemahan pembelajaran yang telah kita lakukan dan mengidentifikasi serta melakukan perbaikan ke depannya agar pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya. Kami berharap semoga Bapak Ibu guru semuanya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tolong ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jika memang tidak ada yang tidak dipahami, nanti tolong tanyakan ke narasumber kita. Jangan malu bertanya, harus digali sedalam-dalamnya agar demi kemajuan pendidikan kita. Ya. Sekarang ini namanya memang kurikulum merdeka, tapi itu kurikulum nasional namanya ya. Bukan kalau yang kemarin kan merdeka. Nah ini masih merdeka sebenarnya itu, tapi namanya itu kurikulum nasional. Dan pembelajaran yang digunakan itu the learning namanya, pembelajaran mendalam. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Miss Bunda. Itu saja ya sambutan dari kami. Tolong ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Itu saja kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Alhamdulillah kemarin kami telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 27 September 2025. Dan alhamdulillah hari ini saya akan mengimbaskan pembelajaran mendalam atau biasa dikenal dengan deep learning. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pola pikir bertumbuh. Nah, di sini ada konsep pola pikir bertumbuh, di mana pola pikir itu adalah segalanya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi pola pikir itu sekumpulan keyakinan untuk kita melakukan suatu tindakan dan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya jenis-jenis pola pikir. Jenis-jenis pola pikir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah PPT dan yang kedua itu adalah PPB. Maksud PPT itu adalah pola pikir tetap, yang artinya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Berbeda sama pola pikir bertumbuh, di mana keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Di sini ada perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang pertama itu adalah challenge atau tantangan. Bagi orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan menghindari karena dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kesulitan. Berbeda sama pola pikir bertumbuh, dia akan menerima karena dia menganggap tantangan tersebut sebagai suatu peluang untuk lebih maju lagi.
Yang kedua itu adalah obstacle atau yang artinya itu adalah rintangan, di mana orang yang memiliki pola pikir tetap dia akan menyerah karena sudah takut duluan. Berbeda sama dengan yang bertahan, ya, pola pikir bertumbuh. Dia akan bertahan, justru dia akan dijadikannya sebuah peluang untuk mau belajar lagi. Selanjutnya itu ada effort itu usaha. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap, dia menganggap bahwa usaha yang dilakukan itu akan mubazir atau akan sia-sia. Kalau pola pikir bertumbuh, dia akan jadikan sebuah usaha itu menjadi peluangnya untuk terus belajar. Kemudian ada lagi kritikan. Nah, orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan menganggap kritikan dari orang itu sebagai serangan. Berbeda sama dengan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan jadikan sebuah kritikan itu adalah informasi untuk dia ubah dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu adalah kesuksesan orang lain. Dia melihat kesuksesan orang lain itu, kalau pola pikir tetap, dia akan menganggap itu sebagai ancaman. Berbeda sama dengan pola pikir bertumbuh, dia jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi agar dia juga sukses. Nah, ini adalah suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, dia berkata kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Berbeda sama pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, harus mencoba lagi. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal itu akan besar. Nah, berbeda dengan suara pola pikir bertumbuh. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Jadi suara pola pikir tetap itu lebih pesimis dianya. Berbeda sama pola pikir bertumbuh, dia optimis, di mana kesalahan itu merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kemudian suara pola pikir tetap itu saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Jadi ketika dia dihadapkan sama sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia akan mundur atau khawatir. Kemudian kalau suara pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, dia akan mencoba. Yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Nah, kalau suara pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kira-kira di manakah kita? Sedangkan kita memiliki pola pikir tumbuh, dari suara PPT dan PPB tadi kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita seorang yang memiliki pola pikir tetap, mindset, atau pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Selanjutnya itu adalah pembelajaran mendalam. Nah, ini yang kami ikuti kemarin, lebih ke pembelajaran mendalamnya, Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga secara holistik. Jadi pembelajaran mendalam ini lebih menekankan, memuliakan, Bapak Ibu. Karena dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak
Oke, ini tadi ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Nah, maksud olah pikir itu adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasah akal, budi, dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Biasanya ini ada di pelajaran matematika yang membutuhkan kita menggunakan olah pikir. Kemudian olah rasa. Olah rasa ini sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Biasanya lebih ke pembelajaran pendidikan Pancasila yang menggunakan olah rasa. Kemudian olah hati. Nah, olah hati ini adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menambah nilai-nilai moral dan spiritual. Dan yang terakhir juga ada olahraga. Nah, olahraga itu merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, sebelumnya itu adalah profil Pancasila. Sekarang diganti lagi menjadi 8 dimensi profil lulusan. Yang tidak ada di profil Pancasila kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Kemarin sebelumnya kan profil Pancasila. Sekarang sama seperti profil Pancasila tapi ada penambahan. Oke, iya. Penambahannya itu adalah di kesehatan dan komunikasi. Jadi kalau kita ingat itu dengan 7K dan 1P, di mana 7K-nya adalah yang pertama keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. 8 dimensi profil lulusan ini harus ada pada rencana pembelajaran kita nanti. Yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi ini membentuk siswa atau sekarang lebih dikenal biasanya ditulis murid ya. Kita kembali lagi ke murid. Beriman, bertakwa, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang baik. Biasanya kita lakukan seperti sholat duha, sholat subuh, itu sudah termasuk ke dalam keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Selanjutnya kewarganegaraan, ya, atau keluargaan. Dimensi keluargaan ini membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa, seperti mengikuti upacara, kemudian menghormati simbol negara, lagu wajib yang biasa kita terapkan pada pembelajaran baik di awal maupun di akhir. Selanjutnya yang ketiga adalah penalaran kritis. Nah, penalaran kritis ini adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis dan objektif untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Contohnya, siswa membandingkan 2 artikel berita lalu menyimpulkan fakta secara objektif. Jadi siswa diharuskan untuk berpikir, ya. Kemudian yang keempat adalah kreativitas. Ini adalah kemampuan menghasilkan ide baru, solusi, atau karya orisinal dalam berbagai bentuk. Jadi bisa kita membuat poster edukatif atau membuat karya-karya baru yang belum anak pelajari. Yang kelima ada kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, terbuka, dan saling menghargai. Contohnya misalnya di dalam sebuah pembelajaran kita memerintahkan atau menyuruh anak untuk
berdiskusi, ya itu sudah termasuk kolaborasi antar murid. Kemudian yang keenam adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini merupakan kemampuan bertanggung jawab, percaya diri, dan mengelola diri tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya siswa diberikan waktu untuk belajar sendiri, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan membuat jadwal belajar pribadi. Selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan dan komunikasi ini merupakan hal baru yang ada di profil atau lulusan ya. Di mana dimensi profil lulusan kesehatan ini mencakup sikap peduli, tanggung jawab, keterampilan, dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Contohnya rajin mencuci tangan dan menjaga pola makan yang sehat. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi. Itu merupakan profil lulusan yang menekankan kemampuan menyampaikan ide, kemudian efektif dan bersikap sopan. Jadi siswa menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok dengan bahasa yang baik. Oke, selanjutnya itu adalah prinsip penerapan pembelajaran mendalam. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa prinsip penerapan pembelajaran mendalam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Di mana berkesadaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi anak-anak fokus, konsentrasi, dan perhatian terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian adanya keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian bermakna. Nah, bermakna ini maksudnya peserta didik atau murid tadi dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual, sehingga proses belajar peserta didik tadi tidak hanya sebatas memahami informasi, namun juga berorientasi pada kemampuan pengaplikasian pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga adalah menggembirakan. Nah, menggembirakan ini adalah suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Jadi penerapan prinsip pembelajaran mendalam ini dapat terjadi secara terpisah atau simultan dan tidak harus berurutan. Contohnya pada prinsip berkesadaran, misalnya di mata pelajaran IPA, ya. Jadi siswa belajar tentang tumbuhan. Siswa tidak hanya menghafal bagian bunga, tapi juga diajak berdiskusi bagaimana tumbuhan itu bisa hidup atau bisa tumbuh tinggi. Kemudian mereka diajak mengamati bunga di halaman, menyentuh, mencium, lalu menuliskan perasaan mereka tentang pentingnya menjaga tanaman. Contoh lain misalnya pada pembelajaran matematika, siswa diajak belanja di pasar. Nah, dari belanja di pasar itu mereka bisa belajar menghitung uang dan simulasi belanja. Siswa juga diajak sadar bahwa berhitung bukan hanya soal angka, tapi juga tentang melatih jujur, hemat, dan bijak dalam menggunakan uang. Jadi pembelajaran berkesadaran itu menekankan belajar dengan hati dan pikiran yang penuh perhatian, sehingga siswa tidak hanya pintar tapi juga tumbuh sebagai pribadi yang bijaksana. Itu contoh dari prinsip berkesadaran. Selanjutnya prinsip bermakna. Jadi prinsip bermakna ini proses belajar di mana siswa mengaitkan pengetahuan baru
dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki, sehingga materinya mudah dipahami, diingat lebih lama, dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Ciri-cirinya itu seperti relevan dengan kehidupan siswa, dihubungkan dalam pengalaman sehari-hari. Kemudian ada keterlibatan aktif siswa, bukan hanya mendengar, tapi juga mereka melakukan dan berorientasi pada pemahaman, bukan hafalan. Contohnya misalnya pada pelajaran IPA, pada tema sumber energi, guru menjelaskan tentang energi matahari, kemudian siswa diajak keluar, mereka menjemur kain basah untuk melihat pengaruh panas matahari. Jadi anak-anak belajar langsung secara nyata. Kemudian misalnya lagi pada pelajaran bahasa Indonesia, nah siswa disuruh menulis teks prosedur. Jadi siswa membuat jus buah di dalam kelas, lalu menuliskan langkah-langkahnya. Jadi mereka belajar menulis dengan pengalaman nyata. Jadi pembelajaran bermakna itu belajar yang benar-benar dirasakan, dipahami, dan bisa diterapkan siswa atau murid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah bermakna menggembirakan. Jadi pembelajaran menggembirakan ini adalah proses belajar yang dilakukan dalam suasana menyenangkan, penuh semangat, dan tidak menegangkan, sehingga siswa merasa betah, berani mencoba, dan termotivasi untuk belajar. Contohnya, suasana kelas yang positif, guru ramah, hangat, dan menghargai setiap anak. Kemudian ada penghargaan dan apresiasi, bukan hanya fokus pada nilai, tapi juga usaha. Contohnya dalam pelajaran matematika, perkalian. Jadi belajar perkalian bisa lewat lagu atau dengan tepuk tangan, berirama. Jadi suasana tuh jadi seru, tidak menegangkan. Kemudian contoh lainnya misalnya IPS, pembelajaran peta. Anak diajak membuat risuhan di sekolah dengan petunjuk peta sederhana. Jadi pembelajaran menggembirakan itu artinya belajar sambil bermain, penuh keceriaan, tetapi tetap bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada yang namanya pengalaman belajar. Ini juga masuk ke dalam perencanaan pembelajaran nantinya ya. Yang pertama adalah memahami. Memahami ini adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Kemudian mengaplikasikan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik, mengaplikasikan pengetahuan serta kontekstual. Kemudian yang terakhir adalah merefleksikan. Proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Contohnya misalnya pada pembelajaran IPA kembali. Misalnya materinya energi dan perubahan. Jadi dalam pengalaman belajar memahami, misalnya guru menjelaskan tentang sumber energi, misalnya matahari, angin, air, dan listrik dengan gambar atau video. Kemudian pengalaman belajar siswanya, pertama siswa mengamati kipas angin, memahami bahwa kipas angin itu berputar karena adanya listrik. Kemudian menghubungkan bahwa listrik itu berasal dari sumber energi, misalnya air yang ada di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi makna yang dihasilkan adalah siswa tahu bahwa energi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya menghafal bahwa sumber energi adalah listrik, mereka tahu bagaimana alurnya. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasi. Itu selanjutnya siswa diminta membuat percobaan sederhana. Jadi setelah mereka tahu pemahamannya, mereka mengaplikasinya.
Dengan praktek atau percobaan sederhananya, saya menyalakan lampu LED dengan baterai dan kabel. Nah, jadi pengalaman belajar siswanya merangkai alat tadi, mereka membuktikan bahwa listrik bisa mengalir dan menyalakan lampu. Kemudian mereka juga bisa memastikan kalau baterai habis, lampu akan padam. Jadi energi itu terbatas. Jadi ada juga energi terbarukan. Bisa kita sambungkan atau hubungkan seperti itu. Maknanya, siswa bisa menggunakan konsep energi dalam aktivitas nyata. Jadi lagi-lagi bukan hanya teori, tapi prakteknya juga bisa diaplikasikan. Yang terakhir adalah merefleksikan. Kegiatannya, misalnya setelah percobaan tadi, siswa diajak berdiskusi dan menulis refleksi bersama. Contohnya, apa yang saya pelajari tentang energi, apa manfaat energi bagi kehidupan saya, dan bagaimana cara saya bisa menghemat energi di rumah. Pengalaman belajarnya, jadi siswa itu menyadari bahwa energi penting, tapi bisa habis jika tidak dijaga atau digunakan dengan baik. Kemudian tumbuhnya kesadaran siswa untuk menghemat listrik. Jadi maknanya tadi belajar tidak berhenti di kelas, tapi memberi nilai hidup dan sikap yang baru. Jadi dengan alur ini, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan, siswa bisa memahami tentang konsep energi yang pertama. Kedua, bisa mengaplikasikannya lewat percobaan nyata. Yang ketiga, bisa merefleksikan manfaat dan sikap yang harus dijalankan. Kemudian ada lagi kerangka pembelajaran. Rangka pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah praktik pedagogis, kedua kemitraan pembelajaran, ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Nah, untuk praktik pedagogis ini, strategi mengajar yang dipilih guru itu untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan ke-8 profil lagi untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Jadi guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berkolaborasi. Kemudian pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, kolaboratif atau STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Misalnya kita mengundang wali murid yang berprofesi dokter, bisa kita datangkan ke sekolah, itu sudah termasuk kemitraan pembelajaran jadi antara guru, siswa, dan murid. Kita juga pernah melaksanakan kemitraan pembelajaran ini seperti didatangkan kemarin perpustakaan keliling, ya, seperti itu. Atau polisi lalu lintas kemarin sudah pernah kita datangkan. Nah, ini ya contoh kemitraannya, lingkungan sekolah, bisa kepala sekolah langsung masuk ke dalam kelas atau pengawas sekolah, guru lain, dan peserta didik. Kemudian kalau lingkungan luar sekolah bisa MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kalau dari masyarakat juga bisa, contohnya tadi orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan atau budaya, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah lingkungan pembelajaran. Jadi untuk lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Jadi ruang fisiknya ini dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Untuk lingkungan pembelajaran ini bisa kita lakukan di luar kelas atau kita langsung ke perpustakaan daerah, itu sudah termasuk lingkungan pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini juga berperan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Jadi tersedianya beragam sumber belajar itu menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Jadi pemanfaatan digital ini kita bisa menggunakan laptop, proyektor, atau komputer. Bisa kita gunakan juga media pemanfaatan digitalnya seperti Quizizz ya, kemudian Wordwall ya, seperti itu. Nah, ini ada 4 komponen minimum perencanaan pembelajaran. Ini yang akan nantinya kita diskusikan bersama Ibu Guru. Kita buat perencanaan pembelajarannya. Untuk perencanaan pembelajaran ini terdiri dari 4 hal ini harus terangkum di dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Jadi tidak harus 8 dimensi tadi masuk semua, boleh pilih 2, 3, atau 5. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah, untuk desain pembelajaran ini sama, menentukan tujuan pembelajaran, tapi dianya terangkum ke dalam desain pembelajaran namanya. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Selanjutnya adalah pengalaman belajar. Tadi pengalaman belajar kan ada 3 ya, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi yang pertama itu adalah merancang pembelajaran dengan prinsip BBM. BBM yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan rangka kegiatan awal, inti, dan penutup, sama seperti modul belajar sebelumnya ya, tapi dia termasuk ke bagian dalam pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah mendeskripsikan pengalaman belajar. Selanjutnya asesmen. Asesmen ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen di awal pembelajaran, biasa dinamakan asesmen diagnostik ya. Kemudian yang kedua asesmen saat proses pembelajarannya, penilaian formatif, dan yang terakhir adalah asesmen pada akhir pembelajaran yang biasa disebut dengan asesmen sumatif. Biasanya kalau asesmen sumatif ini seperti penilaian di akhir bab, atau kita biasa melaksanakan PTS atau ulangan semester. Ini contohnya untuk perencanaan pembelajaran. Jadi di poin identifikasi itu ada peserta didik, diidentifikasikan kesiapan peserta didiknya sebelum belajar, seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang, kebutuhan belajar. Ini bisa juga kita memberikan tujuan atau membahas pembelajaran yang sebelumnya dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini.
Kemudian materi pelajarannya seperti biasa ditulis apakah tentang IPAS, tentang pendidikan agama Islam. Dan dimensi kelulusannya tadi di 8 dimensi bisa kita pilih yang mana yang sesuai atau yang termasuk ke dalam materi yang akan kita pelajari atau yang akan kita ajarkan. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran juga ditulis lintas disiplin ilmunya, ya, yang relevan, mata pelajaran yang relevannya, misalnya IPA bisa relevan ke pendidikan agama Islam atau bisa relevan dengan pendidikan Pancasila. Kemudian tujuan pembelajarannya juga diuraikan, dituliskan ke dalam perencanaan tersebut. Kemudian topik pembelajarannya itu juga relevan dengan capaian dan tujuan pembelajaran, harus sesuai. Kemudian itu untuk desain, ya, desain pembelajaran. Ada juga praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, itu juga diuraikan semua di dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini pengalaman belajarnya. Jadi dimasukkan langkah-langkah pembelajaran awal. Jadi tuliskan prinsip pembelajaran digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Selanjutnya intinya jadi dimasukkan memahaminya, tahap memahaminya yang mana, tahap mengaplikasikannya yang mana, prinsip merefleksikannya yang mana, itu juga harus tertuang semua di dalam perencanaan pembelajaran kita. Dan penutup juga dimasukkan, misalnya kita memberikan ice breaking atau kita memperlihatkan cara pemberian pujian kepada anak yang telah maju, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah asesmen pembelajaran. Jadi asesmen pembelajaran itu disesuaikan dengan asesmen as learning, for learning, kemudian off learning. Jadi kita menentukan metode dan cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Contohnya bisa tes tertulis, tes lisan, kemudian penilaian kinerja, proyek, produk, observasi. Jadi tidak hanya sebatas penilaian tes tertulis berupa angka atau pilihan ganda. Jadi menyesuaikan semua sesuai dengan pembelajaran atau materi yang diberikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mendalam ini, yang pertama itu adalah menerapkan pola pikir bertumbuh. Itu adalah kunci bagi kita sebagai pengajar dan juga murid-murid. Dengan memiliki pola pikir ini, kita dan murid dapat terus belajar dan berkembang, menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Jadi bukan akhir dari segalanya kegagalan itu. Kemudian hal yang akan menciptakan lingkungan belajar positif, inovatif, dan penuh semangat. Jadi secara keseluruhan, pembelajaran mendalami bagi murid itu adalah metode yang berupaya membentuk pembelajaran sejati. Jadi bukan sekedar siswa yang pasif. Kemudian hal ini juga akan melatih mereka untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, karena mereka tidak hanya mengetahui atau menguasai materi, tetapi juga memahami makna di baliknya. Jadi mereka belajar bagaimana cara belajar dan keterampilan ini akan bermanfaat seumur hidup. Mungkin nanti akan saya berikan contoh perencanaan pembelajaran. Setelah ini kita akan membuat perencanaan pembelajaran. Nanti saya akan mengirimkan contohnya ke grup, jadi bisa Ibu Guru lihat.
Sendiri saja, bukan kita yang sendiri yang sudah ada kan. Bukan, itu mancingkan diri. Kemudian jadi berikutnya yang membaik yang masuk media yang ini belajarnya targetnya sertanya berapa jumlah siswanya, modelnya, metode modelnya kemudian metode tadi itu kesadaran, mindful, makan dan grateful bentuk. Ini baru tujuannya juga sudah ada. Anak-anak tuh bisa jawab kemudian kegiatan pembelajaran diselesaikan. Biasanya sebab itu 6 kali pertemuan, tidak langsung 1 kali pertemuan langsung habis materi itu. Makanya dibagi-bagi, langsung habiskan. Iya, nggak wajib sih, maksudnya bisa dalam bentuk pertanyaan berikut. Bagian mana yang meaningfulnya, bagian meaningfulnya itu di ini adalah NSI kemudian bisa kita putus boleh kita bicara dulu. Ini kelas Anda. Contohnya hasilnya kalau kelas 1 2 kan kelas A 3 4 kelas B gimana praktik. Kemudian identitasnya siapa yang mempelajari memang sudah ada tuh sesuai dengan sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi modelnya kita menggunakan kayak diskusi, pertemuan. Jadi kita bikin ini pertemuan ya. Jadi kan misalnya biasanya satu waktu 6 kali pertemuan, tidak sampai habis. Tapi dan bahkan kalau kita 6 kali pertemuan itu tidak seluruhnya materi kan? Tidak. Misalnya satu bab itu langsung mengenai
energi matahari. Yang pertama ini yang A, B, C, D. Iya, diuraikan. Bukan iya, yang pertemuan ya, yang penting setidaknya sampai setengah semester ini. jadi Ya, dalam 6 bulan. satu bab itu 6 materi, 6 LPP dikalikan 4 itu. Misalnya satu bab, kita kan semester 1 2 bab misalnya. Ya. Tapi ini ada di grup. Ya, sudah. Nah. Nah, misalnya kan materi jurusannya ini. Nah, berarti kita ngambil LPP-nya yang judul ini. Iya, Nah, ini sampai pertemuan kedua. LPP kedua, LPP ketiga, LPP keempat. Sudah, jadi masuk ke bab. Ayo, bikin lagi ke bab kedua. Sampai ke semester. Ya, sampai ke semester. Satu semester Jatuhnya yang 13. tapi Kita kan nggak tahu ya sekarang 31 semester ini ya. enggak, ini dua bab. Mungkin nanti bisa kalau nggak masukin yang bab ketiga di semester 1 bisa. Tidak, bab ketiga tidak bisa udah setengah. Jadi kalau ada 3 bab, ya 2 bab. Jadi 1, 2, 3 per 1 Satu semester ya. Ini Ya, yang mana yang dibutuhkan? Tapi walaupun kita tidak nyampe, kita tidak sampai Pembelajarannya itu nggak apa-apa. Tapi ini kan kalau sudah kita buat, kita aplikasikan ke semester 2 tidak apa-apa. ini kalau empat kan Iya. mau di aplikasi Ya. kita namanya dari dia berdoa saya Jadi ada kakaknya. ya. Ya, Ini itu aja tidak ada kecuali ya namanya bahasa Indonesia ini seperti kita biasa bikin yang penting kita sesuai dengan kamu buka buku berarti materi perintilan ini ada tidak yang kembali ini perintilannya tidak ada kan? dimasukkan pembahasan misalnya ya langsung mau diskusi mengenai apa atau praktek kan misalnya kan ada kalau video kartu kan biasanya materi terus juga prakteknya mempraktekkan apa di lapangan. Nah di nilainya saya nanti asesmen ini apa formatif. Nah melakukan gerakan kan tidak apa-apa, itu berarti tesnya tes pisang atau tes praktek, tidak mesti harus menjawab soal ini. Ibu asesmen dari tertulis kan Ya itu termasuk asesmen. Jadi selain itu termasuk asesmen yang beda itu pelaksanaannya. Kalau asesmen di awal pembelajaran ya pasti kita nanya di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua tuh yang formatif. Formatif itu ya tadi misalnya kita nak tesnya tertulis apa praktek. Saya palingnya olahraga nih. Kan yang kerjanya ketika mereka melakukan gerakan itu
biasanya kan kalau ya itu kalau nama PPDB kalau nama lain kan biasanya kita jelaskan dari ngambil nilainya kan di sini ya di akhir misalnya belum materi. Nah kalau ini kan maksudnya itu ngambil nilainya per ini misalnya pindah tempat Iya. maksudnya nilai itu ya sebenarnya aku tidak harus soal yang nyata aja Itu kan sudah ada di nilai kita tuh kan nilai formatif. Nah itu di formatif yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, nah itu tadi 1 kan. Itu 1 bab. Materi bab 1 kan 1 sampai 5 nih. Nah itu sesuai dengan tujuan pembelajaran berapa. kalau biasanya mengambil nilai itu tidak per ini misalnya dia satu bab ini kita ngerjain nilai itu sudah jadi nilai terus materi bab ini kita kuis tapi materinya kan campur Ya seharusnya dibedakan. tapi kan kita apa untuk yang makanya selanjutnya Itu makanya kita direfleksikan lagi. Jadi kalau sudah kita selesai belajar, refleksi apa yang kita pelajari kali ini sama anak-anak kan. Ini juga bisa bikin tugas rumah kita masuk ke ini. Karena bisa berarti yang ini tidak salah Masalah sebenarnya ini masuk masih ulangan. tapi kan ini merangkap bahwa saat ini sudah selesai karena kalau kita mulai di 12 Tetap untuk perencanaan pembelajarannya sesuai untuk ya walaupun pada saat pelaksanaannya kan kadang kita memang tidak sesuai tidak sama nah itu kita perbaiki lagi untuk misalnya pembelajaran kampanye semester depan kayak ini kayaknya waktunya tidak cukup akhirnya kan kita tidak tahu apakah halang itu kan tapi yang penting itu sudah ada itu. Biasanya nah saya pertemuan bisa satu bulan. Biasanya memang satu bagus 1 bulan. Ini enggak. kamu tidak ngajarin di itu buat senangnya tunggu evaluasi ulang nah sekali lagi praktek sekali lagi kemudian nilai ini penilaian Penilaiannya tidak dilakukan. Dia kan dari KPD lembar kerja peserta didik itu mereka nilai dilampir ke itu tuh ya tidak harus dilakukan oh iya contohnya sudah lalu TTP dia setelah lagi PPSB. ya boleh cek dulu waktu merencanakan UKM. Ini jadi materi ini aku berarti yang
Jadi kurang apa ini untuk fase B ya. 4 pasal B. Ada tenang lagi. Kemana bapak di rumah. Oke, mungkin kita cukupkan hari ini untuk pengimbasannya. Itu nanti kita bisa diskusi lagi mengenai perencanaan pembelajaran. Mungkin itu jadi gambaran untuk Bapak Ibu mempelajari perencanaan pembelajaran. Nanti bisa tanya-tanya ke kami jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kami bersedia untuk membantu ya. Tapi intinya tetaplah semangat, jangan